Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan 38 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang digelar di Gedung Bursa Efek Jakarta. Ya, selain Presiden Joko Widodo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad dan para pelaku pasar modal juga terlihat menghadiri peringatan ulang tahun BEI ke-38. Jokowi akan mengumumkan peningkatan dana jaminan perlindungan investor serta penyerahan sertifikat pencatatan obligasi Telkom oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia kepada Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (TBK), disaksikan oleh Presiden RI sendiri. Jokowi juga akan melakukan penyerahan secara simbolis formulir pembukaan rekening efek oleh Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK Sritex kepada perwakilan karyawan, disaksikan oleh Presiden RI dan meresmikan TV Bursa dengan penandatangani prasasti peresmian TV Bursa oleh Presiden RI. Pemerintah mendukung penuh Bursa Efek Indonesia untuk maju dan berkembang. Investasi di pasar modal menjadi salah satu barometer perekonomian nasional. Dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam peringatan 38 tahun Pasar Modal Indonesia. Bisa hadir di tengah para penggerak pasar modal Indonesia di Bursa Efek Indonesia hari ini. Kita tahu bursa saham kita sedang melemah. Tetapi kita juga tahu bahwa yang melemah bukan hanya di Indonesia. Dialami banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini juga konsekuensi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kita juga tidak usah merasa yang melambat ekonominya itu hanya Indonesia, tidak. Penegasan ini perlu. Karena yang sering diangkat-angkat ekonomi kita melambat, iya. Tetapi negara yang lain juga melambat dan kita masih pertumbuhan ekonomi kita masih 5 besar di dunia. Jadi kalau ada yang punya rasa pesimis, menurut saya keliru. Kita harus tetap optimis. Harus tetap optimis. Ya, karena negara yang lain ada yang turun 1,5, ada yang turun sampai 2. Kita turun 0,3 saja sudah rame. Lihat nanti semester kedua. Ya, saya berikan contoh, sekarang spending belanja kita, terutama belanja infrastruktur, terutama belanja modal, belanja barang, memang baru terserap kecil. Kita harus ngomong apa adanya. Sampai Juni, berapa Mbak Tino? 9% ya. Belanja modal baru 12%, coba. Kan kecil banget kan. Tapi ini akan dihabisin semester kedua. Sisanya berarti yang 88% di semester kedua ini. Saya tiap hari saja yang kita harapkan hanya itu serapan aja. Dan saya ikuti. Belum yang juga belanja di BUMN. Infrastruktur mungkin 100 berapa? 120, 130 triliun. Juga baru dimulai semester kedua ini. Jadi kalau ada perlambatan 0,3 ya karena memang ada perlambatan ekonomi dunia. Memang di internal kita juga kecepatannya memang terus ingin kita dorong. Bukan karena yang lain-lain. Tapi saya meyakini kemarin kita hitung-hitung setiap kementerian kita hitung berapa sih yang bisa kementerian serap tahun ini berapa? Kita tanya satu persatu. Akhirnya angkanya serapan pada akhir tahun kira-kira saya langsung tanya aja kementerinya, jangan sampai saya yang dengarnya dari Menteri Keuangan 93%.
Yang ngomong menteri loh ini. Saya hanya meneruskan, menekankan lagi. Tapi saya ngeceknya satu persatu. Oleh sebab itu saya sampaikan, nanti ini kebiasaan birokrasi kita. Saya sudah 10 tahun di birokrasi. Memang nanti bulan Oktober, bulan November biasanya belanja itu meroket. Tapi ditulis media keliru, nanti ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi akan meroket. Belanjanya yang meroket itu. Belanja nanti bulan Oktober, November, biasanya langsung meroket kayak gini. Akan meroket. Tapi itu juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus meyakini itu. Saya ngomong masa nggak percaya. Tadi langsung dari Menteri Keuangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, memang kita ingin merubah, betul-betul ingin merubah betul. Untuk bisa masuk lagi ke hilirisasi, untuk bisa masuk lagi ke industrialisasi. Saya selalu memberikan dorongan kepada swasta. Membangun infrastruktur juga saya dorong pertama pasti swasta. Tapi kalau swastanya masih belum bergerak-gerak, tahapan kedua pasti akan saya dorong BUMN untuk memberikan trigger agar yang lain mengikuti. Pasti seperti itu. Jangan ada nanti swasta yang menyampaikan, sekarang dikit-dikit diambil BUMN, tidak. Kalau swasta ingin masuk di sektor infrastruktur, manufaktur, industri, silahkan. Memang swasta yang ingin kita dorong. Tapi kalau saya tunggu-tunggu nggak masuk ya, pasti saya perintah untuk BUMN masuk. Karena kita butuh percepatan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tapi yang namanya industrialisasi, hilirisasi juga butuh waktu. Infrastruktur itu juga butuh waktu. Kita lihat nanti 2-3 tahun lagi akan seperti apa perubahannya. Akan kelihatan. Bapak Ibu harus percaya, karena kita fokusnya memang di situ. Kita biasa bekerja, fokus, selalu diikuti, selalu dikontrol, selalu diawasi. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada yang menyampaikan ke saya, Menteri Pak, setelah groundbreaking, ya groundbreaking. Tapi jangan kaget 3 bulan, 2 bulan setelah itu saya datangi lagi. Setelah 6 bulan saya datangi lagi. Kalau progresnya enggak benar, pasti saya tegur. Kalau progresnya enggak baik, bisa 2 hal, karena manajemen di BUMN memang kurang baik, kurang cepat, bekerja masih seperti tradisi lama, pola lama, atau memang menterinya nggak bisa ngejar. Iya kan? Nah, yang salah yang mana? Kalau BUMN-nya? Ya diganti direksinya. Kalau menterinya, ya diganti menterinya. Kalau saya simpel, berpikirnya memang seperti itu. Ya. Untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan Presiden Perpres dan pada pekan depan, maksud kami. Ya, salah satu poin Perpres itu adalah kesalahan administratif daerah tidak masuk dalam tindak kriminal. Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Perpres itu mengatur keputusan pejabat terkait aspek administrasi. Jika ada pelanggaran administrasi atau birokrasi, sanksi yang diberikan merupakan administrasi, bukan pidana. Pelanggaran administrasi dibedakan dengan pelanggaran korupsi dengan sanksi pidana. Perpres ini akan menjadi jawaban dari kekhawatiran kepala daerah yang takut menjalankan proyek pembangunan di daerah. Selain itu, Perpres juga akan memberi kemudahan dalam pencairan anggaran dan menghilangkan hambatan dalam perizinan.
Sebenarnya kalau anggarannya kan yaitu perpres itu penting sekali supaya bahwa kebijakan administrasi tidak boleh kriminal, ya. Nah, tetapi juga kemudian tentu pemerintah daerah, pemerintah desa nanti perlu mengelola administrasi secara baik, karena hukuman administrasi walaupun tidak kriminal, misalnya kalau misalnya ada kesalahan administrasi ada hukuman administrasi gitu ya. Tetapi yang paling penting ada tindakan administrasi tidak boleh dikriminal.